Ini adalah cerita tentang mangkuk merah, sebuah benda pesaka syarat cerita misterius yang diwariskan leluhur suku Dayak Kalimantan. Pelaksanaan dan peredarannya sama saja dengan panggilan maut. Nenek kakek moyang dan mereka selalu mewariskan itu. Ya, itu udah lama. Mangkuk merah ini sebenarnya lebih ke arti bersatu. Jadi penyatuan bukan hanya segelintir suku Dayak, bukan. Tapi rata-rata itu hampir semua se-Kalimantan ini mereka digerakkan dengan sesuatu kekuatan besar. Jadi mereka selalu percayai bahwa jika mereka sudah mendengar hal-hal seperti ini, berarti ada sesuatu masalah besar yang harus segera diselesaikan. Namun penampakan fisik hanyalah simbolik belaka. Dalam perspektif metafisik, mangkuk merah sesungguhnya adalah sebuah sistem komunikasi yang berlangsung dalam komunitas masyarakat suku Dayak dalam mengabarkan adanya ancaman, mara bahaya, hingga panggilan untuk berperang. Dengan fungsi sedemikian penting, mangkuk merah dipandang sebagai benda bertuah yang diagungkan. Dengan fungsi spiritualnya itu, kegunaan mangkuk merah bagi suku Dayak tidak bisa disamakan dengan fungsi mangkuk pada umumnya. Mangkuk merah suku Dayak hanya akan keluar atau diedarkan dalam masa-masa genting. Proses peredarannya dimulai dari musyawarah para tetua adat. Setelah dicapai kata sepakat, Panglima adat akan melakukan serangkaian ritual. Mula-mula mengisi mangkuk merah dengan darah ayam, daun kajang, longkot api, tali simpul hingga bulu ayam. Kesemua benda-benda itu memiliki filosofi dan pesannya sendiri-sendiri. Penafsiran dari mereka, kata tanda kutip darah itu sebenarnya Mbak Rami adalah bentuk keseriusan. Dan darahnya pun bukan darah manusia sebenarnya. Ya, ada beberapa binatang yang dikhususkan dan diritualkan. Langkah selanjutnya, Panglima adat akan membawa mangkuk menuju Panyugu atau tempat suci sebelum matahari terbenam. Di sanalah ia melaksanakan tirakat dan memohon petunjuk kepada roh leluhur. Panglima adat akan dirasuki ruh dan kekuatan para dewa sebagai tanda permohonan dikabulkan. Dan untuk berikutnya ia akan menyampaikan dan mengedarkan kepada masyarakat. Tidak selalu Panglima, kadangkala si penyampai pesan adalah orang yang ditunjuk tetua adat. Kalau mangkuk merah sudah diedarkan, ini adalah panggilan suci. Bukan hanya tak boleh menolak, semua lelaki akan menuruti dan bersiap menuju medan pertempuran. Ada rasa terhormat, karena peredaran mangkuk merah tidak akan datang berulang-ulang. Sebagai benda yang sudah diberkahi para dewa, energi magis juga akan menulari semua yang berada dalam pengaruhnya. Jadi di saat seseorang meritualkan mangkuk merah ini tadi, itu akan ada doa-doa ataupun harapan-harapan yang disampaikan kepada roh suci ataupun roh leluhur, yang sehingga roh leluhur ini menyampaikan petunjuk, menyampaikan sebuah pesan melalui diri si peritual ini tadi. Gitu. Begitu udah disampaikan, baru disebarkan ke masyarakat ataupun ke kampung adat lainnya untuk dinyatakan bahwa saat ini udah saatnya dimulai perang. Dari sinilah sugesti tumbuh. Konon setelah berada dalam pengaruh, mereka akan kebal jenis senjata tajam apapun, tahan tidak makan berbulan-bulan serta bergerak lincah dan cekatan saat berlangsungnya peperangan. Semua itu juga perwujudan kepercayaan kepada kesaktian arwah leluhur yang akan selalu melindungi. Tuah dari panggilan mangkuk merah inilah yang pernah menggoreskan kisah kelam sesama anak bangsa. Alhamdulillah dalam kurun waktu berapa puluh tahun semakin sekarang ini ya, itu tidak terjadi hal-hal yang membuat situasi Kalimantan pada umumnya genting ya. Ya saat ini ya mereka tidak bisa membuat, karena ritual itu bukan ritual yang orang lain bisa lakukan, bukan. Itu hanya segelintir orang saja yang bisa melakukan itu. Jadi itu tidak semerta-merta selalu dilakukan di dalam keseharian, tidak. Bahkan di ritual adat di suku Dayak sendiri pun tidak boleh.
dilakukan karena memang hanya khusus dilakukan oleh pada momen-momen tertentu. Benda bertuah selanjutnya masih berasal dari Pulau Borneo. Cemati Ali namanya, yang menjadi warisan pusaka leluhur suku Banjar. Secara wujud fisik, Cemati Ali berbentuk seperti cambuk yang berfungsi sebagai senjata yang dipukulkan ke suatu sasaran. Pusaka ini kebanyakan dibuat dari kayu, meski ada juga yang dibentuk dari bahan lain. Pada versi lain, Cemati Ali disebut memiliki bentuk menyerupai tongkat kecil dengan tanduk panjang sekitar 70 cm yang runcing bagian ujung dan tumpul di pangkalnya. Cemati Ali ini seperti kayu ya, bahkan diisi dengan jenis-jenis kayu yang ada kayu ulin, ada kayu gaharu, ada kayu khusus lagi diisi dengan taring, ada besi-besi tertentu seperti itu yang Mbak Rani ya. Dan kegunaannya pun berbeda-beda. Selain menangkal dari ya kekuatan-kekuatan mistik seperti itu, juga sebagai perlindungan diri. Namun berbicara mengenai Cemati Ali dalam statusnya sebagai benda bertuah yang dikeramatkan, maka ini adalah warisan leluhur nenek moyang suku Banjar, Kalimantan Selatan. Di sana Cemati Ali tidak dipandang seakhirnya saja. Ada muatan spiritual yang membuatnya tidak asal dipergunakan. Jadi Cemati Ali ini banyak bentuknya, ada mulai dari yang panjang, sedang, ada yang sampai yang kecil. Biasanya itu dibuat dari kayu ataupun bambu, rotan, itu yang ditutup atas dan bawahnya dengan menggunakan timah coran. Dan di dalamnya sudah dilubangi dan diisi oleh rajahan-rajahan yang memang di situ udah ditentukan sama si pembuat. Dan ini biasa digunakan untuk kewibawaan. Jadi kewibawaan sebagai penunduk juga agar lawan itu takut dan segan. Terus bisa digunakan untuk memukul dan bisa juga untuk pukulan jarak jauh, pukulan jarak dekat dan pukulan jarak jauh seperti itu. Menyoal fungsinya sebagai perisai, kesaktian Cemati Ali memang tak main-main. Saking kuatnya kodam yang bersemayam, Cemati Ali bisa merobohkan pohon dan membuat dedaunan kering kerontang. Tidak saja jarak dekat, ia bahkan bisa memukul seseorang dari jarak jauh. Yang terkena kiriman akan muntah darah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ada juga yang menggunakan sebagai pengasihan atau pelet, meningkatkan kewibawaan dan bahkan mensugesti dalam meningkatkan kepercayaan diri. Sayangnya, tak sedikit juga yang menggunakan untuk tindakan kriminal maupun mencelakakan orang lain. Cemati Ali ini biasa bukan untuk menjahati orang ataupun bukan digunakan untuk kejahatan, tetapi lebih ke arah untuk perlindungan dan dia akan berkhasiat di saat memang saat-saat tertentu, saat-saat terancam dan bukan untuk dilakukan dengan sengaja melakukan kejahatan. Cemati Ali ini juga digunakan sebagai media untuk mengobati orang-orang yang terkena sihir, orang-orang kesurupan, dan bahkan bisa juga digunakan untuk membuka lahan baru di daerah yang angker ataupun mengusir energi-energi jahat yang ada di daerah tersebut. Konon Cemati asli Banjar yang dibuat oleh tangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masih tersimpan di daerah Kalempayang. Adapun Cemati Ali Tuan Guru Zainal Ilmi diberikan kepada Presiden Soekarno. Sebab Cemati Ali seharusnya memang dipegang oleh pemimpin sebagai simbol tongkat komando. Di satu sisi ini juga bisa dibuat oleh nggak hanya Bapak yang tadi disebutkan Muhammad Ali itu ya. Ya bisa dibuat oleh beberapa suku Dayak yang ada di Kalimantan juga pada umumnya. Bisa melakukan dan bisa membuat seperti itu. Cuman mungkin waktu itu beliau yang membuatkan itu untuk memberikan kepada orang yang dianggap bisa dihormati pada masa itu. Dalam perkembangan yang panjang, Cemati Ali telah berubah status sebagai azimat yang diperjualbelikan. Tidak peduli lagi apakah dibuat dengan proses yang benar. Fungsinya juga telah bergeser menjadi senjata yang bisa dipakai oleh siapapun dengan tujuan berbeda-beda.
Padahal sebagai benda bertuah dengan sejarahnya yang agung, cemati alis sesungguhnya adalah warisan pusaka yang wajib dijaga keaslian maupun kesakralannya.